Santai saatnya tanya ahlinya. Kenapa banyak nakes dan juga dokter yang meninggal karena COVID? Padahal udah divaksin 2 kali. Jadi kalau di tempat kerja lain kan nakes itu juga bekerja ya, cuma bekerjanya kan di fasilitas kesehatan ya. Terutama kan bertemu dengan orang sakit ya, merawat, kontak dengan orang sakit ya. Kita bayangkan aja kalau orang kerja di tambang minyak misalnya ya, di offshore, di kilang yang di tengah laut gitu. Itu kan safety-nya beda dengan yang di darat ya. Atau dengan misalnya buruh linting rokok misalnya di pabrik rokok kan tingkat safety-nya berbeda ya, tingkat keamanannya berbeda dengan di offshore. Offshore kalau salah sedikit kan bisa meledak ya. Nah, kecelakaan kerjanya risikonya tinggi. Makanya kalau di tempat-tempat konstruksi ya itu kan zero error kan. Error toleran. Jadi kita ketat sekali dok ya. Ketat sekali ya, betul ya. Karena ada hubungannya dengan keselamatan. Ya sama kalau kita para nakes ini juga ada sisi keselamatan kerjanya. Semakin banyak kita menangani pasien COVID, ya itu kan workload-nya, beban kerjanya semakin banyak ya. Semakin tinggi juga paparan terhadap virus. Misalnya kalau satu ruangan ya dihandle satu perawat ya atau 2 perawat ya, cuma satu yang COVID misalnya ya, itu pun dipisah. Yang 9 orang lainnya normal atau sakit selain COVID yang tidak menular. Kan risikonya lebih kecil ya daripada satu ruangan full semua COVID. Wah ya. Dan nggak mungkin orang yang sakit udah sesek di dalam rumah sakit dikasih masker kan enggak kan? Malah oksigen ya. Ya, itu kan juga satu orang produksi virusnya berapa? Kalau 10 orang kumpul dalam satu ruangan ada berapa? Ya, jadi ada paparan virus yang tinggi. Ya. Jadi itu juga pengaruh. Ibaratnya kalau meskipun kita sudah divaksin, ya, kita tahu sendiri efikasi atau efektivitas proteksi itu kan bervariasi ya, antar vaksin itu juga bervariasi. Anggap aja kalau Sinovac di Indonesia diteliti sekitar 60-65% ya. Jadi kita terkurangi risiko untuk mengalami infeksi sekitar 35-40% ya. Itu kan anggap aja baju zirah, baju perang kita, proteksi kita cuma 60% ya. Kemudian masih ada lubang. Ya, yang nyerbu bawahnya ya tekor lah jadinya. Sama kayak ya, gitu ya. Karena dosis virus yang yang mengenai tenaga kesehatan itu lebih tinggi daripada orang yang bekerja di tempat lain. Ya, makanya banyak kasus kematian itu karena itu ya. Jadi kalau yang banyak itu katanya dari data banyak dokter umum ya. Mereka praktek di rumah atau praktek di klinik ya, sore gitu atau malam ya, di mana pasiennya banyak batuk pilek, banyak kena COVID yang tidak diketahui, yang tidak terdeteksi ya. Kadang orang kan juga pasien bingung ya mau cerita batuk, takut COVID ya, sehingga nggak jujur kadang ya, nggak jujur sakitnya mulai kapan, atau nggak jujur pernah kontak dengan orang yang COVID. Nah itu kan berisiko juga sama dokter atau yang merawat mereka gitu. Makanya banyak yang meninggal karena itu. Jadi safety-nya kurang ya untuk nakes ya, meskipun sudah divaksin kadang seperti itu. Ya. Tadi antum sempat menjelaskan bahwa analoginya itu kayak baju perang dok ya, yang mungkin tidak tercover semuanya. Apakah boleh dok kalau misalnya dosis yang ditambahkan atau vaksin itu ditambah lagi itu biar 100%? Ya, jadi begini, kalau vaksin itu sebenarnya kan kita dirangsang ya untuk membentuk antibodi atau kekebalan ya terhadap virus yang disuntikan, gitu ya. Itu memang kita tahu di penelitian atau di kajian itu ada 3 fase 1, 2, dan 3 ya. Itu bedanya nanti di jumlah orang partisipan yang semakin banyak, melibatkan banyak orang, sehingga lebih menggambarkan populasi yang lebih luas, nah, gitu ya. Itu ketemulah efikasi kalau yang Sinovac di Indonesia 65 ya, kemudian di Brasil itu sekitar 50% mepet, kemudian di Turki itu sekitar 90. Jadi beda negara itu beda-beda kalau yang Sinovac ini. Kalau AstraZeneca sekitar 70-an ya, kemudian Pfizer itu yang paling bagus ya sama Moderna 94-95% ya.
Jadi itu bagus sekali memang, dan efek sampingnya juga lebih ringan ya. Itu. Nah itu memang karena kita beda-beda, yang kita gunakan baru AstraZeneca sama Sinovac, yang kira-kira yang tidak terlalu tinggi ya, memang sudah dianggap cukup oleh WHO ya, pokoknya di atas 50%. Ya. Itu masih kita ada peluang untuk lebih dapat manfaat vaksin daripada tidak sama sekali. Jadi lebih baik divaksin meskipun efikasinya bervariasi ya, dan memang vaksin ini kan stoknya juga masih terbatas ya. Ada produsen vaksin itu Cina, terus Amerika, Inggris ya, sama India. Jadi 4 negara besar ini yang mendominasi produksi vaksin saat ini ya. Dan itu pun digunakan untuk dalam negeri mereka sendiri. Ya kan banyak juga penduduknya yang harus divaksin. Terus diekspor. Ya, itu juga negara-negara ini rebutan sebetulnya, rebutan vaksin. Ya. Jadi yang ada yang kita pakai, kita mampunya adanya sekarang Sinovac sama AstraZeneca ya kita harus pakai daripada tidak sama sekali.